Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. طيب أيها الطلاب والطالبات إخوان أخوات في الله, para mahasiswa dan mahasiswi kampus Misbah dimanapun berada, dari Prodi I'dad Lughawi, Syariah dan S1 PAI, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kegiatan daurah kita. Insyaallah kajian pada daurah pagi hari ini itu dengan tema kiat sukses di dalam menuntut ilmu. Sebenarnya kiat sukses di dalam menuntut ilmu ini tidak jauh berbeda dari adab-adab dalam menuntut ilmu, dan kemarin sudah disampaikan ya oleh Al-Ustaz Muhammad Arif Juni hafizahullah taala beberapa adab terkait menuntut ilmu, dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang beberapa kiat sukses di dalam menuntut ilmu. Karena di dalam menuntut ilmu itu pasti ada halangan, rintangan. Di dalam menuntut ilmu ada proses, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap talibul ilm. Nah, di antara perkataan ulama terkait bagaimana seseorang untuk bisa sukses di dalam menuntut ilmu adalah dalam sebuah kalimat, lan tanalal ilma bil badan, lan tanalal ilma bi rahatil badan. Atau di dalam kalimat yang lain kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, wala yastata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan diraih dengan santainya badan. Atau lan tanalal ilma bi rahatil badan. Anda tidak akan mendapatkan ilmu dengan santainya badan. Artinya di dalam kita menginginkan untuk mendapatkan ilmu, di sana butuh pengorbanan, butuh perjuangan hebat. Nah, dan sebelum kita bahas tentang beberapa kiat di dalam atau kiat sukses di dalam menuntut ilmu, maka nasihat
para ulama tentunya adalah harus mengikhlaskan niat dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu ini adalah perkara besar yang akan menjadi sarana, wasilah, jalan untuk mengantarkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kenal dan kita hafal hadisnya riwayat Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk meraih ilmu, di dalam perjalanannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para ulama menjelaskan bahwa jalan yang dimaksud bisa jadi jalan hakiki, jalan sebenarnya, yakni berupa perjalanan yang melelahkan, letih, membutuhkan kendaraan, melewati berbagai kondisi situasi jalan, karena perjalanan jauh ya, melancong dari satu negeri ke negeri lain. Sebagian ulama yang lain menyebutkan termasuk di dalamnya, yakni jalan secara majaz, yakni wasilah, segala sarana-sarana untuk meraih ilmu, mungkin dengan kitab, ya, dengan seseorang itu meraih faidah-faidah ilmu. Nah, sarana apa saja yang menjadikan seorang bisa mendapatkan ilmu, termasuk di dalam hadis ini. Sebelum kita membahas tentang kiat-kiat di dalam sukses bertalabul ilm atau sukses dalam menuntut ilmu, yang pertama tentunya adalah setiap talabul ilm harus ikhlas karena Allah, meluruskan niatnya, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Syariat dibangun di atas ilmu. Syariat dibangun di atas ilmu. Karena itu tidak diizinkan seorang beramal kecuali harus landasannya di atas ilmu. Kita mengenal Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai membuat satu bab khusus dalam kitabnya, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Jadi ilmu ini adalah satu landasan yang sangat penting, pijakan yang sangat penting bagi setiap muslim. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman ini, sarana-sarana untuk bisa menimba ilmu. Salah satunya adalah Allah pertemukan kita di kampus yang kita cintai ini, kampus Markas Ilmu Syariah dan Bahasa Arab atau Misbah yang kita kenal Misbah. Mudah-mudahan ini adalah satu sarana, satu tempat yang kita bisa menimba ilmu, dan semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan, kelancaran, keberkahan di dalam kita menimba ilmu di kampus yang kita cintai ini. Allah pertemukan dengan guru-guru kita yang luar biasa. Ada di antara mereka yang semuanya sudah menyelesaikan S1-nya, ada yang sudah menyelesaikan S2-nya, ada yang sedang menyelesaikan doktoralnya dan sebagainya. Ala kulli hal, bukan permasalahan titelnya ya, tetapi adalah bagaimana mereka, para guru-guru kita, sudah memberikan contoh di dalam mereka bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi ikhwan dan akhwatillah, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang kami cintai karena Allah, kami muliakan. Yang pertama, di dalam seorang menuntut ilmu harus luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana niatannya di dalam menuntut ilmu adalah cari ridha Allah. Jadi teman-teman sekalian bergabung di Misbah ini diantaranya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi ilmu kita. Akan memberikan keberkahan, menjadikan ilmu itu menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat,
ilmu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Ta'ala, ilmu yang akan menghantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bisa diamalkan dan diajarkan kepada kaum muslimin. Dan demikianlah seharusnya seorang muslim di dalam dia menuntut ilmu harus terus dikawal niatnya karena Allah, karena Allah, karena Allah, cari ridha Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mencari ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, maka dia akan diancam tidak akan masuk surga, dan ini adalah kerugian yang besar. Nah, sebagaimana kita pernah mendengar hadisnya ya, tentang seorang yang dia dilempar ke dalam neraka, faliyadzubillah, ternyata dia orang yang berilmu. Ketika ditanya ataupun dicari sebabnya, ternyata dia adalah orang yang dia di dalam menuntut ilmu karena ingin disebut orang alim saja. Dan dia sudah mendapatkannya ketika di dunia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian adalah kita senantiasa berupaya bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dengan terus meluruskan niat, mengawal niat kita, terus diperbaharui, terus diperbaiki niatan-niatan kita. Ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwa batasan seorang dia disebut ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya, yaitu niat di dalam dirinya untuk menghilangkan kejahilan atau kebodohan yang ada di dalam dirinya. Ya, setiap kita adalah talibul ilm. Para guru-guru kita pun juga talibul ilm. Karena di dalam Islam tidak mengenal istilah selesai dalam talibul ilm. Ya, selesai talibul ilm itu ketika seorang sudah mati, ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita masih hidup, maka selamanya kita adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Seorang yang bergelar doktor, profesor pun, mereka harus terus menimba ilmu, murajaah, terus mempelajari, ya, sehingga teladan dari para guru-guru kita, para ulama, ya, antara satu ulama dengan ulama yang lain, mereka tidak segan-segan di dalam duduk di majelis ilmu. Ya. Jadi bukan berarti para guru kita mereka sudah tidak duduk lagi di majelis ilmu, tidak. Mereka juga terus menghadiri majelis ilmu. Nah, jadi dalam rangka menghilangkan kebodohan di dalam niatan kita mencari ilmu, nah, dan juga berusaha untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Ya, sebagaimana kemarin dijelaskan juga ya, bahwa seorang menuntut ilmu bukan hanya ingin menjadikan dirinya saleh, tapi dia juga menjadikan orang lain saleh. Yakni dia menjadi seorang muslih. Saleh dan muslih. Saleh untuk dirinya dan berusaha mensalehkan orang lain, yakni mengajak orang lain kepada hidayah. Meskipun hidayah taufik ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan cara kita membagikan ilmu, itu salah satu cara untuk menjaga ilmu. Nah, ketika ilmu dibagi, justru akan bertambah faidah. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya ada pahala yang serupa, yang semisal dengan pelakunya. Nah, kemudian yang kedua, seorang yang
menuntut ilmu harus dia jauhi yang namanya kemaksiatan. Karena al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, li'anna al-ma'asi dhulumat. Karena kemaksiatan adalah kegelapan. Orang yang bermaksiat, faliyadzubillah, maka berarti dia memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, atau memadamkan cahaya ilmu yang ada dalam dirinya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sudah hafal ya Al-Quran sejak kecil. 7 tahun beliau menghafal Al-Quran. Beliau menghafal ribuan hadis. Nah, tapi suatu ketika beliau melihat di dalam safarnya ada betis yang tersingkap, betis akhwatnya tersingkap. Ya, banyak hafalannya yang hilang. Bahkan suatu ketika beliau melihat anak laki-laki yang tampan, ya, dengan pandangan yang tidak biasa tentunya, ya, hafalannya ada yang hilang. Nah, karena itu ketika kita ingin mendapatkan satu keberkahan di dalam menuntut ilmu, tentunya kita berusaha meninggalkan kemaksiatan, karena maksiat ini menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghalang antara kita dengan ilmu. Ada satu kalimat yang sangat bagus yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, walaupun redaksinya berbeda-beda ya, tapi intinya sama ya. Di antaranya di dalam satu redaksi disebutkan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan berhasil mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha, aku akan jelaskan kepadamu perinciannya. Bibayanin, dengan perincian yang jelas. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulqatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Yang pertama adalah zaka'un, adanya kecerdasan, wa hirsun, dan semangat, kemauan yang keras di dalam menuntut ilmu, wa ijtihadun, ya, dan bersungguh-sungguh, wa bulghatun, dan perbekalan yang cukup, wa suhbatu ustadin, dan bimbingan guru, wa tulu zamanin, dan waktu yang lama. Ya, di dalam kalam yang lain disebutkan, akhilan tanal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa mulazamatul ustadi wa tuluz zamani. Itu di dalam satu riwayat yang lain, tapi intinya sama ya. Di lafaz yang awal suhbatu ustadin, di lafaz yang ini mulazamatul ustadi, yakni bermulazamah atau duduk dalam majelis bersama guru, berhadapan dengan guru, bertemu dengan guru. Nah, artinya dapat bimbingan dari guru, ya, bukan dari hasil olah pikiran sendiri. Ya. Nah, meskipun mulazamah secara khusus ketemu itu secara fisik ya, itulah yang sesungguhnya. Akan tetapi dengan adanya sarana-sarana ya, kemajuan teknologi, ya, maka ini juga sebenarnya masuk mulazamatul ustadi. Ketika kita menuntut ilmu dengan cara online seperti ini, tapi ada bimbingan dari guru, ini juga sebenarnya termasuk dalam mulazamatul ustad. Jadi bertemu langsung dengan guru meskipun secara online. Walaupun tentu keberkahannya berbeda ya. Ketika seorang bisa duduk langsung berhadapan dengan guru secara fisik, itu tentu lebih baik ya. Dan itulah hukum asalnya. Yes. Nah, dan adanya sarana seperti ini karena ada kemajuan teknologi. Ya. Nah, adanya kemajuan teknologi yang kita manfaatkan sehingga walaupun
berbeda lokasi ya, tapi tetap bisa menyimak dan mendengarkan. Baik, kita akan eh, bahas sedikit ya sekilas tentang perkataan Imam Syafi'i ini. Yang pertama adalah zakaun. Lan tanalal ilma, Anda tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah kecerdasan. Kata para ulama, cerdas yang dimaksud yang pertama adalah kecerdasan yang memang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Muhibatun minallah. Murni pemberian dari Allah. Yani seorang anak terlahir dalam keadaan memang dia cerdas. Dia mudah sekali mengingat dan menghafal dengan baik. Bisa menyampaikan kepada orang lain dengan baik. Walaupun tidak mencatat, tapi karena hafalannya kuat. Ya. Dan kecerdasan seperti ini pun tetap harus diasah. Ya. Tetap harus diasah, yaitu dengan cara harus terus dia menyimak, harus terus dia mengajarkan, harus terus dia memurojaah agar lebih bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ya. Cara yang kedua atau kecerdasan yang kedua kata para ulama, yakni kecerdasan yang bisa diraih dengan usaha, dengan muktasab, dengan ikhtiar, ya, dengan cara mengikuti ya pembelajaran, kelas pembelajaran kalau di dalam dunia online ini ya, hadir di meeting online ya, di kelas interaktif, mencatat, mengulang-ulang materi, mengajarkan, berdiskusi, mengerjakan tugas, ya, dan terus dibuka-buka modulnya, dibaca, disimak penjelasan para guru-guru kita. Ini kecerdasan yang bisa diusahakan, bisa diikhtiarkan, diusahakan. Nah, walaupun ya kita misalnya kecerdasannya sedang-sedang saja, tapi kalau mau belajar sungguh-sungguh, maka insya Allah Ta'ala kita bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i adalah hirsun, yaitu perhatian atau semangat, ya, semangat perhatian dengan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga apa yang disampaikan oleh guru benar-benar diperhatikan, dicatat, diulang-ulang, ya, punya semangat hirs, punya semangat yang tinggi di dalam menyimak penjelasan dari guru-guru kita. Kemudian yang ketiga adalah ijtihadun, kesungguhan. Kesungguhan yang dimaksud adalah al-himmatul aliyah, yakni semangat atau cita-cita yang tinggi. Ya. Sehingga ketika seorang punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, maka seorang hendaknya memaksa dirinya untuk mencari ilmu dengan semangat, untuk mewujudkan cita-cita demi agamanya. Dia ingin menghilangkan kebodohannya. Dia ingin bisa beramal di atas ilmu. Dia ingin sebarkan ilmu agar menjadi investasi pahala untuk dirinya. Kelak dia akan panen pahala dari ilmu yang dia sampaikan, dia ajarkan kepada manusia. Sehingga dia menjadi seorang yang berkah dimanapun berada. Sebagaimana perkataan Isa alaihissalam, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Dan Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Karena Nabi Isa alaihissalam menebar kebaikan. Ya, dimanapun berada, beliau menebar kebaikan, mengajarkan kebaikan, membantu manusia. Ya. Nah, sebagaimana ini juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, maka hendaklah kita menjadi orang yang berkah, orang yang menebar rahmah, kasih sayang. Ya. Nah, jadi harus punya istihad, kesungguhan, punya semangat, punya cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang yang berkah bagi orang lain, menebar manfaat. Nabi SAW mengingatkan khairun nas
anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kita menjadi orang yang berilmu, maka kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, menunjukkan jalan menuju surga. Masya Allah. Ya. Makanya para ulama menyebutkan sebaik-baik profesi adalah guru, orang-orang yang membimbing, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini sebaik-baik profesi. Ya. Nah, karena itu kita luruskan niat ya dalam menuntut ilmu agar kita bisa menebar manfaat bagi orang lain. Kemudian bulghatun. Bulghatun ini yang keberapa? Keempat ya. Bulghatun. Bulghatun yakni bekal, perbekalan. Ya, menuntut ilmu butuh bekal. Ya, butuh modal, butuh harta yang dikeluarkan. Nggak mungkin ilmu bisa diraih tanpa perbekalan. Ya, misalnya kuliah, ya kuliah ada biaya SPP, ya kan? Mungkin ada modul yang harus dibeli, ada kuota internet yang harus disediakan, ada permodalan, ada modal yang harus dikeluarkan. Para imam terdahulu, misalnya Al-Imam Malik rahimahullah, sampai-sampai beliau menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya dalam rangka menuntut ilmu. Kita juga mendengar ada salafus soleh sampai menjual gentengnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad, beliau melancong ke negeri yang jauh, melakukan safar perjalanan yang jauh ke negeri lainnya dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Nah, kemudian diantaranya juga adalah Imam Ahmad berjanji kepada Imam Asy-Syafi'i untuk bertemu di Mesir. Ya. Tetapi kemudian beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal. Nah, jadi harus ada pengorbanan harta yang dikeluarkan. Harus ada biaya yang dikeluarkan. Ya, korban harta, korban waktu, korban tenaga, korban pemikiran. Bahkan terkadang sampai ada ya sebagian orang yang ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkorban nyawa, yakni Allah jadikan dia wafat dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mulazamatul ustadi. Yakni bermajelis dengan guru. Ya. Dan majelis yang dimaksud tentunya adalah majelis yang sesungguhnya ya. Meskipun sebenarnya ini juga termasuk bermajelis juga, yakni kita bertemu dengan guru ya. Jadi kita dalam pembelajaran online, ya ini kan ada bimbingan dari guru. Ini juga termasuk mulazamatul ustad atau suhbatul ustad. Nah, artinya jangan mengandalkan kepada buku saja. Buku ini kan isinya catatan-catatan. Mungkin di dalam buku disebutkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa qala ulama. Tetapi maksud daripada tulisan itu apa? Ini perlu penjelasan guru. Jadi tidak mengandalkan buku saja sebagai satu-satunya guru, tidak. Atau internet. Ya, tidak. Tetapi butuh yang namanya bimbingan guru. Ya. Dan pembelajaran online dibimbing oleh guru ini juga termasuk suhbatul ustaz atau mulazamatul ustaz. Nah, dan ketika seorang menggabungkan antara bermajelis ilmu kemudian juga banyak membaca, nah ini benar. Ya. Bukan berarti seorang tidak boleh punya kitab. Bahkan seorang thalabul ilm harus beli kitab sebanyak-banyaknya, meskipun nggak secara langsung ya. Mungkin dia anggarkan setiap bulan beli kitab satu kitab, nanti ada kesempatan lagi beli satu lagi, terus dia kumpulkan. Lama-lama akan punya banyak kitab. Ya, seorang thalibul ilm harus punya banyak kitab. Ya, walaupun dia beli sebulan sekali, nanti beli lagi, beli lagi, beli lagi, seperti itu. Ya, jadi salah kalau sebagian orang mengatakan seorang thalibul ilm nggak perlu kitab. Harus ada kitab. Tapi jangan dijadikan kitab itu sebagai satu-satunya guru. Ya, untuk memahami kitab harus duduk di hadapan guru, harus bertanya kepada guru agar kita jangan salah pemahaman.
Kemudian tulus zamani yani butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Jadi jangan berharap dengan sesingkat-singkatnya lalu menjadi pinter, ya. Iya. Jadi harus ada proses waktu. I'dad lughawi 2 tahun, 4 semester, dijalani saja, dinikmati. Insya Allah nanti akan selesai pada saatnya dan banyak faedah ilmu yang didapatkan. Program syariah 4 tahun setengah, ada tamhidi 1 semester, lalu ditambah 8 semester, dinikmati saja. Istiqomah. Ya. Kemudian S1 PAI ada 4 semester, 4 tahun maksud saya, 8 semester, dinikmati. Tidak mungkin seorang menjadi ulama, menjadi dai, hanya dengan ikut kajian beberapa hari, daurah beberapa bulan. Nggak mungkin. Butuh waktu tahunan. Ya. Bahkan ketika misalnya seorang selesai program S1 misalnya, ya, bukan berarti sudah selesai. Dia lanjut lagi ke S2, lanjut lagi ke doktoral. Sudah doktoral, lanjut lagi dia terus. Ya, mentalaah ilmu, duduk di majelis ilmu. Ya, sebagaimana tadi di awal kita katakan, tidak ada waktu hentinya bagi seorang untuk menuntut ilmu. Ya, kapan berhentinya? Berhentinya nanti kalau sudah mati. Nah, Imam Al-Baihaqi mengatakan tidak akan mungkin diraih kecuali dengan kita meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu. Ya, ini harus siap berkorban waktu. Ya. Jadi sabar ya, diikuti prosesnya. Ya, karena sebagian orang, Ustaz, saya pengen S1 dalam waktu 1 tahun aja bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya. Kalau untuk program akselerasi percepatan, ketika dia memang sudah punya ilmunya, nggak apa-apa, bisa saja. Ya. Untuk sekedar ijazah. Tapi untuk ilmunya nggak bisa diraih dalam waktu yang singkat. Al-Qadiyat pernah ditanya, sampai kapan seorang harus menuntut ilmu? Kata beliau, sampai dia wafat, sampai dia meninggal, dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Masya Allah ya. Baik. Ikhwan dan akhwat fillah, sekarang kita masuk pembahasan beberapa kiat sukses ya. Kita sebutkan ada 10 kiat sukses di dalam menuntut ilmu. Yang pertama ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah bertanya dengan cara yang baik. Yang kedua, diam dan mendengar ilmu dengan baik. Yang ketiga, memahami ilmu dengan baik dan benar. Yang keempat, menghafal ilmu. Yang kelima, mengajarkan ilmu. Yang keenam, mengamalkan ilmu. Lalu kemudian para ulama menambahkan beberapa poin lagi, diantaranya adalah menimba ilmu agama dari ahlinya, yakni dari ulama Rabbani. Yang kedelapan, mendahulukan yang paling pokok atau yang paling wajibnya. Ya, yang paling pokok dan wajib dalam menuntut ilmu. Yang kesembilan, mempelajari ilmu dengan bertahap. Ya, bertahap dan kontinu, istiqomah. Dan yang 10, tertib dan disiplin dalam menuntut ilmu. Tapi kita bahas yang pertama adalah kiat sukses di dalam menuntut ilmu, yaitu bertanya tentang ilmu dengan cara yang baik. Ya. Bertanya dengan cara yang baik. Ketika seorang thalibul ilm, ya, penuntut ilmu, dia menanyakan satu perkara ilmu, maka hendaklah dia memperhatikan dalam dia bertanya dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Ketika seorang menanyakan ilmu dengan cara yang baik, maka dia akan
mendapatkan faidah ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, berarti masuk di dalam hal ini yakni adalah beradab. Ya. Ketika seorang bertanya tentang ilmu, hendaklah dia perhatikan adab di dalam bertanya supaya dia mendapatkan keberkahan ilmu. Yang pertama di dalam adab bertanya yaitu tidak terburu-buru di dalam menagih jawaban. Karena seorang guru juga manusia, seorang guru juga punya kekurangan, barangkali ada hal yang memang tidak diketahui oleh sang guru, sehingga guru mengatakan, wallahu alam, ma adri, wallahu alam, dalam hal ini saya tidak tahu dan saya belum tahu, saya akan cari tahu. Ya, maka sabar, ya. Sabar, kita menunggu jawaban dari sang guru sampai sang guru kita mendapatkan ilmunya yang kokoh, ya, sehingga ya kita bisa mengambil faidah ya dari guru kita. Jadi jangan terburu-buru ingin mendapatkan jawaban segera. Kemudian jangan bertanya yang bisa mengadu domba. Jangan bertanya yang bisa mengadu domba atau sengaja untuk menjelekkan satu guru kepada guru yang lain. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang Ustadz Fulan? Misalnya, Ustadz, bagaimana hukum ini, hukum itu? Lalu biar dia dapat jawaban dari guru A, beda jawaban guru B, beda jawaban, akhirnya dibenturkan. Ini tidak benar, ya. Jadi tidak bertanya yang bisa mengadu domba. Ya. Jadi bertanya bukan untuk membenturkan satu pendapat guru dengan pendapat yang lain, ya, atau menjelekkan satu guru dengan guru yang lain, tidak. Ya. Bertanya itu murni untuk mendapatkan ilmu. Andai kan seorang bertanya untuk mendapatkan faidah ilmu atau ingin bagian faidah, maka ini nggak mengapa. Misalnya dia sudah paham, sudah cukup memahami satu faidah ilmu, tetapi karena banyak orang lain yang belum memahami faidah tersebut, lalu kemudian dia tanyakan kepada sang guru agar teman-teman yang lain mendapatkan faidah, maka ini juga tidak mengapa, ya, kalau yang seperti ini. Kemudian, ya, di antara adab bertanya adalah tidak terlalu banyak bertanya yang tidak perlu. Kalau memang tidak perlu ditanyakan, maka tidak usah ditanyakan. Ya. Jadi efektif dalam bertanya. Ya. Nah, jangan menanyakan sesuatu yang tidak penting ataupun yang sifatnya adalah bentuk merendahkan dari satu permasalahan. Seperti Bani Israel gitu kan. Ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih seekor sapi. Tapi kemudian Bani Israel ini menyepelekan. Banyak bertanya. Sapinya sapi bagaimana, umur berapa, warnanya apa, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya akan memberatkan mereka. Kemudian yang berikutnya di antara ada bertanya adalah bertanya untuk, ya, jangan bertanya untuk melawan atau mendebat. Ya. Bukan cari jawaban, tapi untuk mendebat, ini salah. Ya. Jangan bertanya untuk sengaja untuk mendebat, untuk menjatuhkan guru dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi di antara kiat sukses untuk menuntut ilmu adalah bertanya dengan cara yang baik. Dan hendaklah kita aktif bertanya, ya. Jadi memang ada perkara yang kita tidak ketahui, hendaklah kita tanyakan saja, ya. Insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaan itu akan ada faidah-faidah baru. Dan ini salah satu bukti aktifnya mahasiswa atau penuntut ilmu dengan sering bertanya, ya, di dalam perkara-perkara yang memang dia tidak pahami. Ya. Nah, yang kedua adalah diam dan mendengarkan ilmu dengan baik. Diam dan mendengarkan ilmu dengan baik. Agar kita sukses menuntut ilmu, maka hendaklah kita diam. Diam, ya, ini maksudnya menyimak, ya, menyimak
mendengarkan penjelasan guru, memahami, mendengarkan dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan berkahnya ilmu. Ya, dalam keumuman hadis Nabi SAW disebutkan, ya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dalam keumuman hadis yang lain juga disebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan. Jadi kalau memang sedang menuntut ilmu, ya tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Hendaklah menyimak dengan baik, ya. Hendaklah mendengar dengan baik agar bisa memahami ilmu. Dan yang ketiga, kiat sukses di dalam menuntut ilmu adalah memahami ilmu dengan baik dan benar. Memahami ilmu dengan baik dan benar. yakni seorang di dalam menuntut ilmu benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, dipahami, dicerna, ya, sehingga akan memiliki pemahaman yang kuat, ya, di dalam dia meraih ilmu, ya, memahami ilmu dengan baik dan benar. Nah, adalah seorang membawa pemahaman kepada pemahaman yang benar. Bagaimana pemahaman para ulama yang siqah, yang kokoh di atas manhaj yang benar. Bagaimana pemahaman para sahabat. Kita bawa pemahaman kita kepada pemahaman yang benar. Jangan memahami ilmu dengan pemikiran kita sendiri, dengan ra'yu kita. Iya. Karena akal kita ini digunakan untuk memahami, ya, bukan untuk mengakal-akal syariat. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini dibangun di atas akal atau dibangun dengan akal, maka tentunya mengusap khuf itu lebih layak bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya agama dibangun di atas ilmu, ya, bukan dengan ra'yu, dengan akal, dan akal digunakan untuk memahami ilmu, memahami syariat dengan baik, ya, bukan mengakal-akal agama. Karena sebagian orang yang mereka terjangkiti pemikiran sekuler atau liberal, ya, mereka memiliki pemahaman yang salah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghafal ilmu. Ini yang keempat, ya. Yang keempat adalah menghafal ilmu. Ini ketika seorang berusaha meraih ilmu, adalah untuk ada upaya menghafal. Ya. Berupaya untuk menghafal. Karena dengan dihafal, maka dia akan memiliki sebagian ulama menyebutkan al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu ada dalam dada, bukan di kertas. Ya. Nah, jadi dihafal, ya. Nah, jadi berusaha untuk menghafalkan ilmu. Mungkin kita mendapati ayat-ayat Al-Quran, kita hafalkan ayat-ayat tersebut. Kemudian kita mendapati hadis-hadis, kita hafal hadis-hadis tersebut. Kita mendapati satu kaidah-kaidah, ya, mungkin kaidah fikih dan sebagainya, kita
hafalkan, ya. Sehingga dengan kita hafal, pada saatnya kita menyampaikan, kita bisa menyampaikan. Nah, jadi menghafal ini termasuk sarana yang akan memudahkan seorang thalibul ilmu untuk memahami ilmu. Nah, kemudian menghafal ini juga termasuk bentuk menjaga agama, menjaga sumber utamanya. Dan kalau saja Allah tidak menggerakkan para ulama untuk menghafal banyak hadis, maka sunnah akan hilang. Karena itu kita lihat para ulama, mereka adalah orang-orang yang kokoh ilmunya dibangun di atas hafalan-hafalan mereka. Mereka menghafal Al-Quran di waktu kecil, menghafal ribuan hadis, menghafal kaidah-kaidah, Masya Allah. Ya. Dan kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Di antaranya yang paling banyak periwayatannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk di antara wanita yang paling cerdas yang memiliki hafalan lebih dari 2000 hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, menghafal. Nah, jadi ilmu ini dikokohkan dengan cara menghafal. Walaupun sebenarnya ya seorang itu yang paling penting adalah pijakan dalam pemahaman. Karena terkadang ada orang yang dia mendahulukan hafalan, tapi dalam pijakan pemahamannya keliru. Ya. Maka dibangun dulu di atas pemahaman yang benar, baru kemudian dihafalkan. Tapi kemudian yang kelima adalah kiat sukses dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Yakni apa yang kita dapatkan, kita ajarkan lagi. Ya. Balihu anni walau ayah, kata Nabi SAW. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Jadi kita ajarkan lagi, sampaikan lagi, ajarkan lagi. Nah, ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengokohkan ilmu adalah dengan cara mengajarkan. Diajarkan, disampaikan lagi. Ya. Dan tidak harus seorang ustadz baru mengajar, tidak. Semua kita thalabul ilm, sampaikan, ajarkan, bagikan. Ya. Dan ini termasuk zakatnya ilmu adalah diajarkan. Nah, termasuk zakatnya ilmu adalah diajarkan. Banyak sekali ya hadis-hadis yang bicara tentang masalah ini. Di antara yang tadi kita sebutkan di awal, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya ada pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ini termasuk cara cerdas untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dengan cara mengajarkan ilmu. Dalam hadis yang terkenal disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang menjadi pelopor dalam Islam, pelopor satu amalan kebaikan, sunnah hasanah, fa'umila biha, lalu diamalkan, ya, fa'umila biha ba'dahu, lalu diamalkan oleh orang-orang sesudahnya, kutibalahu mislu ajri man amila biha. Maka akan ditulis baginya pahala yang semisal dengan orang yang mengamalkannya, wala yanqusu min ujurihim syai'. Wala yanqusu min ujurihim syai'un, dan tidak berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang melakukan atau menjadi pelopor dalam satu amal keburukan, fa umila biha ba'dahu, lalu dikerjakan oleh orang-orang setelahnya, kutiba alaihi mislu wizri
man amila biha. Akan ditulis baginya dosa yang serupa dengan orang yang mengamalkannya, wala yanqusu min auzarihim syai'un, dan tidak berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Ajarkan saja, ya. Sampaikan. Maka ilmu akan semakin kokoh dengan kita menyampaikan. Kita akan mendapatkan faidah-faidah baru. Ya. Dengan mengajarkan, ini juga akan tegak yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Nah, jadi ajarkan lagi, sampaikan lagi, ya, kepada sekeliling kita, kepada teman-teman kita, kepada adik-adik kita, ya, saudara-saudara kita dan yang lainnya. Kiat sukses yang keenam adalah mengamalkan ilmu. Kata para ulama, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa buah. Ya. Apa yang bisa dinikmati dari pohon yang tidak ada buahnya? Yang bisa dimakan kan buahnya, ya. Nah, maka amalkan ilmu. Dan para salafus saleh mereka punya semangat yang tinggi dalam berusaha mengamalkan ilmu yang sampai kepada mereka. Iya. Mengamalkan ilmu ini kewajiban seorang muslim untuk mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepadanya. Kata Allah Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 2, ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya di sisi Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Yakni hendaklah seorang itu bersemangat untuk mengerjakan, mengamalkan, karena dengan diamalkan itulah yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, ya. Diamalkan dan diajarkan. Ya, bukan sekedar diajarkan, tapi diamalkan dan diajarkan. Dan bukan sekedar diamalkan, tapi juga diajarkan. Tadi sudah disampaikan, ya, jangan hanya menjadi saleh, tapi menjadi muslih. Jadi ini dua yang tidak ditinggal, ya. Diamalkan dan diajarkan. Jangan hanya diajarkan saja. Kalau diajarkan saja nggak diamalkan, maka terancam dengan ayat As-Saff ayat 2. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini kalau ngajarin saja nggak mengamalkan. Tapi kalau ngamalin saja nggak mengajarkan, ya, maka ini juga keliru, ya. Karena boleh jadi orang-orang yang ada di sekitar kita akan menuntut kita. Kenapa? Ketika di dunia tidak memberitahukannya kepada kami. Itu. Sehingga ajarkan, amalkan dan ajarkan. Adapun ketika orang lain tidak menerima apa yang kita sampaikan, kita sudah lepas tanggung jawab, ya. Nah, sehingga sudah ditegakkan hujjah untuk mereka. Nah, banyak sekali kisah-kisah para salaf di dalam mereka semangat mengamalkan ilmu. Di antaranya adalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "Ma balaghani haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa amiltu bihi." Tidaklah sampai sebuah hadis kepadaku dari Rasulullah SAW kecuali aku amalkan. Ini luar biasa semangat para salaf. Ketika sampai hadis kepada mereka, berusaha mereka amalkan. Ketika seorang sahabat Nabi yaitu Umar bin Abi Salamah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, samillah. Wahai anak, kalau mau makan, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan dari yang terdekatmu. Kata Umar bin Abu Salamah, ya, famazalat tilka ti'mati ba'du. Maka aku terus-menerus makan dengan cara seperti itu setelahnya. Ini luar biasa. Bagaimana
para sahabat bersikeras di dalam atau bersemangat dalam mereka beramal, ya, luar biasa. Di antaranya juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika dikasih wasiat sama Rasul, ya, yaitu wasiat, kata Abu Hurairah, kekasihku yakni Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan sampai aku mati, yaitu shaumi salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, wa salati duha, dan salat duha, wa naumin ala witrin, dan tidur setelah menunaikan salat witir. Itu terus diamalkan, ya, terus diamalkan. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'uhunna ma 'ishtu." Ya. Kekasihku, yakni Rasulullah, berwasiat kepadaku tentang 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Ini luar biasa bagaimana para sahabat mereka bersemangat di dalam beramal, yakni mengamalkan ilmu. Nah, dan banyak ya kalam-kalam para salaf tentang hal ini, diantaranya adalah perkataan Nu'man bin Salim, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus." Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Amr bin Aus. Yani ketika beliau mendapatkan faidah dari Amr bin Aus. Demikian pula Amr bin Aus mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah." Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Ambasah. Dan Ambasah mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Ummu Habibah. Nah, lalu Ummu Habibah mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Ummu Habibah mendapatkan wasiat dari Rasul atau nasihat dari Rasul, ya, atau bimbingan dari Rasul, "Man shalla ithnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang mendirikan salat 12 rakaat sehari semalam, akan dibangun baginya rumah di surga, yakni istana di surga. 12 rakaat yang dimaksud adalah salat sunnah rawatib, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Ini. Nah, Masya Allah ya, berusaha diamalkan. Kemudian yang ketujuh adalah menimba ilmu dari ahlinya, dari ulama Rabbani, ulama yang dikenal kokoh keilmuannya dan pengamalannya, yang bagus akhlaknya, yang kokoh akidahnya, yang kokoh manhajnya, yang istiqomah di dalam amalnya. Ya, sebagaimana kita mendengar ya perkataan Al-Imam Ibnu Sirin, ya, "Al-ilmu dinun falyanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah di antara kalian kepada siapa dia mengambil, ya, agamanya, ya, atau kalian mengambil agama kalian. Nah, al-ilmu dinun falyanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu ini adalah agama, karena itu harus selektif ya di dalam menuntut ilmu. Harus berhati-hati di dalam mengambil sumber ilmu. Pastikan guru-guru kita adalah mereka orang-orang yang thiqah, terpercaya di dalam keilmuannya, memiliki rujukan ilmiah, sumber-sumber yang benar, pemahaman yang benar, pengamalan yang benar. Iya. Nah, demikianlah bimbingan para ulama. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi kita tidak ngasal ya. Tidak asal di dalam mengambil ilmu. Harus dari sumber yang benar.
harus dari orang-orang yang terpercaya. Karena orang yang menuntut ilmu, hakikatnya dia sedang membangun ideologi, sedang membangun pemikiran di dalam dirinya. Kalau sumber ilmunya sesat, maka akan terbentuk ideologi yang sesat dari muridnya. Seorang belajar kepada orang-orang yang berpemahaman liberal, ya, maka dia akan menjadi liberal. Ya. Seorang belajar kepada orang-orang sekuler, maka dia akan menjadi orang sekuler. Jadi demikian, ya, teman-teman, ya, hendaklah kita belajar dari ahlinya, ya, belajar dari ahlinya. Jangan sampai kita salah mencari guru. Ya. Jangan sampai kita salah mencari guru. Karena di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Yusaddaqu fihal kadhib, akan dibenarkan para pendustanya, yakni orang yang berdusta dianggap benar, wa yukadzibu fiha shadiq, dan akan didustakan pada zaman tersebut orang yang jujur. Ya. Nah, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan dipercaya orang yang berkhianat, wa yakhunu wa yukhawun na'am fiha al-amin, dan akan di wa yukhawnu fiha al-amin, dan akan dianggap berkhianat orang yang terpercaya, atau yang terpercaya dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan di zaman itu akan banyak yang berbicara dari kalangan orang-orang ruwaibidah. Qila, dikatakan, wa mar ruwaibidah, apa itu ruwaibidah? Qala as-safihu yatakallamu fi amril amah, orang yang bodoh bicara dalam, ya, urusan masyarakat. Yani orang yang bodoh dalam agama, nggak ngerti ilmu agama, ikut campur dalam urusan masyarakat. Ya. Nah, kita lihat bagaimana banyak, ya, orang-orang di zaman sekarang nggak ngerti agama, ikut-ikut bicara. Ini ruwaibidah. Ya. Orang-orang yang mereka tidak punya pemahaman ilmu, tidak pernah belajar ilmu, lalu bicara agama, bicara urusan masyarakat, yang akhirnya menjadi sesat dan menyesatkan. Faliyadzubillah. Jadi yang ketujuh adalah menimba ilmu dari ahlinya, ya. Yang kedelapan adalah mendahulukan yang paling pokok dan wajib dalam menuntut ilmu. Dahulukan perkara akidah, perkara manhaj, perkara usul, ya. Yang paling pokok dipelajari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, ya. Hal-hal yang pokok didahulukan, yang wajib didahulukan dalam menuntut ilmu, sehingga seorang akan mendapatkan faedah yang besar dalam kehidupannya. Ya. Karena seseorang itu akan selamat ketika dia, ya, yang pertama adalah mengamalkan yang wajib, yang kedua meninggalkan yang haram, yang ketiga dia lengkapi dengan amal-amal sunnah. Jadi dahulukan yang wajib, yang paling pokok terlebih dahulu. Yang kesembilan adalah mempelajari ilmu dengan bertahap dan kontinu, yakni ilmu itu diraih dengan tahapan-tahapan. Kita sudah jelaskan di awal, ya. Di antaranya adalah tulus zaman, butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang. Ya. Continue, terus-menerus di dalam menuntut ilmu, jangan tumbang di tengah jalan. Ya. Jangan berhenti di tengah jalan. Tapi istiqomah. Kata para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena istiqomah itu sendiri juga merupakan karamah. Ya. Jadi ilmu itu diraih dengan tahapan-tahapan. Tabaqan an tabaq. Setahap demi setahap. Seiring dengan perjalanan siang dan malam. Ya, seiring dengan tahapan, dengan penuh kesabaran. Bukan hanya dengan sekali dua kali duduk di majelis ilmu.
Bukan dengan sekali dua kali dibaca, tapi terus menerus. Ya. Nah, disebutkan di antaranya kata para ulama, man lam yantiqnal usul harumal usul. Siapa yang tidak menguasai materi-materi usul atau materi-materi pokok atau yang mendasar, maka dia tidak akan memperoleh hasil. Ya. Kata ulama yang lain, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang mempelajari ilmu sekaligus dalam jumlah yang banyak, maka akan hilang pula sekaligus dalam jumlah yang banyak. Jadi perlu tahapan ya. Nah, perlu tahapan, perlu proses ya. Dan perlu belajar ilmu secara ta'sili. Ya, secara ta'sili, yakni secara tahapan. Nah, berkesinambungan. Dari materi-materi yang mendasar, kemudian naik lagi ke materi jenjang yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Ya, sehingga kita akan dikokohkan dalam ilmu. Nah, yang terakhir adalah tertib dan disiplin dalam menuntut ilmu. Disiplin, tertib. Ya, ini kita harus mengikuti semua prosesnya. Ya. Saatnya meeting online. Saatnya mengerjakan tugas, kerjakan tugas. Disiplin, tertib. Ya. Saatnya merangkum. Saatnya belajar. Saatnya murojaah. Demikian. Sehingga ketika kita disiplin dalam menuntut ilmu, akan banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Modul jangan dijadikan utuh. Banyakin coret-coretannya. Kalau banyak coretan berarti dibaca. Ditandai, dicoret, ditandai, dirangkum, ditulis, dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Demikian, ikhwan dan akhwat fillah. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Afan Ustaz, ana izin bertanya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Alhamdulillah banyak manfaat. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, tafadhol. Nah Ustaz, yang pertama Ustaz, apakah kita boleh menisbatkan diri kita ketika kita belajar online seperti ini Ustaz? Misalnya, ana murid dari Ustadz Hafidh Mubarak seperti itu. Dalam meeting online gini apakah boleh? Kemudian kapan orang itu disebut sebagai murid Ustadz? Apakah ketika dia bertemu dengan guru secara langsung itu satu kali, apakah sudah bisa dikatakan murid? Atau harus berapa lama gitu Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, masalah poin menghafal Ustadz. Poin menghafal tadi, mana yang perlu kami dahulukan? Misalnya dalam menuntut ilmu seperti ini, apakah menghafal Al-Quran dulu harus dituntaskan, ataukah mungkin kita cukupkan dengan menghafal misalnya matan thalibul ilm, mustawa 1 sampai seterusnya begitu Ustaz. Ini yang kedua, yang terakhir Ustaz, pertanyaannya masalah tadi Ustaz tentang poin ke-7, menimba ilmu dari ahlinya. Bagaimana kami sebagai orang awam Ustaz, sebagai orang yang masih dalam tahapan awal dalam menuntut ilmu, melihat atau mencari ahli dalam ilmu Ustaz. Sementara kami belum punya apa-apa, sementara kiat-kiatnya salah satunya adalah menimba ilmu dari ahlinya. Sementara kami belum tahu yang mana yang ahli. Sementara banyak sekali sekarang ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip mereka itu penyampaiannya luar biasa, menyihir sekali Ustadz. Bagaimana kami dalam mengatasi hal ini? Demikian Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan, fiik barakallah. Baik, Masya Allah, pertanyaannya banyak. Nanti diingatkan lagi ya, satu persatu ya, akhi ya. Ustaz. Yang pertama tadi tentang
eh, apa tadi? Coba ingetin lagi ya. Nah, Ustaz, menisbatkan diri kita, Ustaz. Baik, menit Apakah guru kita kita ya. bisa? Nah, baik. Dalam masalah penisbatan ya, apakah kita bisa menisbatkan diri kita, saya muridnya fulan, begitu ya? Nah, Ustaz. Mm-mm. Iya, dikatakan murid itu ketika kita itu belajar langsung kepada guru-guru kita, menimba faidah ilmu secara bertahap, dan guru-guru kita memberikan bimbingan kepada kita secara tahap demi tahap, sampai kemudian kita menguasai bidang ilmu tertentu, dan guru kita mengakui kita sebagai muridnya, dan kita senantiasa mengambil banyak faidah dari guru kita, menanyakan permasalahan-permasalahan terkait materi-materi yang disampaikan guru, maka itu adalah bisa kita nisbatkan ya. Jadi kita misalnya belajar di di jamiah atau di ma'had tertentu, kita tinggal di ma'had tersebut, lalu kita hari-hari bersama guru, menimba ilmu bersama guru, berarti kita adalah ya sebagai muridnya. Ketika kita menimba ilmu bersama para guru kita di kampus kita, berarti kan kita mendapatkan faedah ya dari guru-guru kita. Misalnya dosen fulan, dia adalah mengajar materi mata kuliah tertentu. Berarti kan kita bisa katakan saya adalah muridnya si fulan di dalam bidang ini yang saya pelajari di perkuliahan ini, seperti itu. Berarti misalnya saya belajar akidah kepada guru saya ya, Syekh Dr. Fahad Al-Mubarak, Dr. Mas'ud ya, Fahad Al-Mubarak hafizahullah taala dari Riyadh, saya bisa menisbatkan kepada beliau adalah guru saya di bidang ini. Nah, jadi kita bisa disebut sebagai murid ya, jika kita memang terus ada hubungan dengan guru kita. Kita belajar ya kepada guru kita setahap demi setahap, dan kita terus terhubung dengan guru-guru kita, dan guru kita juga mengakui kita sebagai muridnya ya. Nah, demikian Ahi. Nah, Ustaz. Yang kedua apa? Ini Ustaz, tentang menghafal tadi Ustaz. Mana tahapan yang paling penting untuk kita penuntut ilmu Ustaz? Apakah menyelesaikan Al-Qur'an secara keseluruhan dulu, baru kita masuk ke matan-matan kitab yang dasar-dasar gitu Ustaz? Baik. Di dalam menghafal, sebagian ulama itu menjelaskan bahwa metode menghafal itu terkadang dibutuhkan pada kasus-kasus tertentu kita hafal. Meskipun sesungguhnya di dalam talabul ilm adalah memiliki pondasi hafalan terlebih dahulu. Kalau kita bicara tentang tahapan di dalam menuntut ilmu yang sebenarnya adalah memiliki pondasi hafalan terlebih dahulu. Ketika anak-anak ya sebelum dia menuntut ilmu lebih jauh, dia hafalkan dulu Al-Quran 30 juz sampai selesai. Mungkin dia akan selesaikan hafalan 7 tahun, 10 tahun. Ya. Sebagaimana para ulama pun demikian. Punya pondasi hafalan dulu. Punya pondasi hafalan Al-Quran, punya pondasi hafalan hadis, punya pondasi hafalan usul, ya,
kaidah-kaidah. Sehingga kemudian pada saat nantinya tiba saatnya dia menimba ilmu dengan para guru, para ulama, dia akan mudah memahami. Karena dia sudah punya pondasi hafalan. Ini yang tahapan yang sesungguhnya seperti itu. Nah, adapun bagi kita yang kita tidak memiliki pondasi hafalan, kita belum hafal Quran 30 juz, kita belum hafal ribuan hadis, kita belum hafal ratusan kaidah misalnya, atau puluhan atau ratusan kaidah, ya, maka kita tetap bisa menuntut ilmu, ya, kita tetap bisa menghafal, dan salah satu caranya yang pertama adalah kita hafalkan, ya, yang terkait dengan satu bab tertentu. Misalnya kita sedang belajar akidah, maka hadis-hadis, ayat-ayat hadis-hadis yang terkait dengan akidah kita hafalkan. Sehingga pada saat kita menyampaikan akidah, kita ada yang bisa kita sampaikan. Karena kita sudah menghafal di satu bab itu. Misalnya kita sedang membahas masalah fikih. Ayat-ayat yang terkait dengan fikih tersebut, hadis-hadis yang terkait dengan fikih tersebut, misalnya dalam masalah sholat, ya, misalnya fikih sholat. Hadis-hadis apa yang terkait dengan fikih sholat kita hafalkan. Sehingga bab demi bab, ya, itu kita hafalkan. Dengan demikian kita akan terkumpul setahap demi setahap, ya, ilmu tersebut. Nah, sehingga pada saat dibutuhkan kita sudah menghafalnya. Ini diantara yang diajarkan oleh guru kita, Ustaz Muhammad, Ustaz Zulkarnain, ya, hafizahullah taala. Ya. Kemudian ketika kita mampu untuk memiliki fondasi hafalan di usia seperti ini, mungkin di antara kita ada yang sudah 30, 40, ya. Padahal fondasi hafalan itu kan harusnya dilakukan kapan? Ketika apa? Ketika masih kecil, kan? Sahih? Ustaz. Iya. Karena ketika menghafal masih kecil, itu seperti mengukir di atas batu. Ya. Seperti mengukir di atas batu. Adapun menghafal di waktu dewasa, bagikan mengukir di atas air. Artinya, pondasi hafalan ini sebenarnya dilakukan di waktu kecil, gitu. Iya. Al-hifdhu fi sighari kan-naqshi 'alal hajari. Hafalan di waktu kecil bagikan mengukir di atas batu. Masya Allah. Meskipun kita sudah dewasa dan kita tertinggal dalam tahapan itu, bukan berarti kita tidak menghafal. Andaikan kita mampu untuk menyisihkan waktu, misalnya ada program karantina Quran, ya, hafal Quran sekian juz dalam sekian hari, ya, hafal Quran sebulan, hafal Quran dalam waktu 40 hari misalnya. Dan itu cara percepatan untuk bisa memiliki pondasi hafalan, tidak masalah. Atau kita punya program rutin, ya, satu hari menghafal satu halaman misalnya, maka akan selesai hafalan 30 juz dalam waktu 2,5 tahun misalnya. Atau ya paling sedikitnya misalnya kita punya target satu hari menghafal satu baris misalnya, maka akan selesai hafalan itu dalam waktu sekian tahun, ya, 25 tahun kalau nggak salah, ya, kalau sehari satu baris. Ya, proyek hafalan seumur hidup. Maka ini tidak mengapa. Jadi hafalkan saja, ya, yang memang mampu kita hafalkan, terutama ketika kita sedang mempelajari satu bab tertentu. Kita sedang belajar akidah, hadis-hadis, ayat-ayat terkait akidah kita hafalin. Sehingga kita ketika kita bicara tentang akidah, kita ada modal untuk bisa kita sampaikan. Ketika kita sedang melajari ilmu fikih, ayat-ayat, hadis-hadis terkait fikih hafalin.
Ya, sehingga kita bicara tentang fikih, kita sudah ada modal untuk menyampaikan. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang manhaj misalnya, atau tentang akhlak, hafalkan. Sehingga pada saat kita butuh untuk menyampaikan tentang manhaj, tentang akhlak, kita bisa menyampaikan. Demikian akhi. Jadi sambil berjalan saja. Ya. Nah, Nah, Ustaz. terakhir, Ini Ustaz, bagaimana cara menilai guru dengan baik, Ustaz? Mencari guru dengan baik, Ustaz? ya, mencari guru, ya. Mencari guru dengan baik. Di dalam agama ini kan ada istilah sanad, ya. Agama ini terjaga dengan sanad. Ya kan? Maka tentunya kita harus menggali informasi guru yang kita ambil ini, dia berteman dengan siapa, belajar kemana, gurunya siapa, kita harus cari tahu, harus mengenal profilnya. Ya, kalau teman-temannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru-gurunya juga guru-guru yang sunnah, belajarnya kepada guru-guru yang sunnah, dan dia dikenal orang yang sikoh, kokoh dalam akidahnya, dalam manhajnya, bagus akhlaknya, pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, ilmunya mendalam, berkompeten di bidang ilmu, artinya bukan orang yang jahil, bukan ruwaibidah, ya. Akhlaknya baik, itu yang kita ambil sebagai guru. Ya kan? Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Oh, guru kita temannya orang-orang soleh. Guru kita temannya para ahlus sunnah. Guru kita interaksinya dengan para ulama. Masya Allah. Ya. Insya Allah ketika kita mengenali guru kita, sikoh, kokoh dalam hal keilmuan dan pengamalan, dalam hal akhlak, dalam hal manhaj, dalam hal akidah, ya insya Allah ta'ala kita bisa ambil ilmunya. Jadi kita perhatikan ya, terutama 3 poin lah. 3 poin kita kita perhatikan bagaimana akidah dan manhaj sang guru. Apakah lurus atau tidak? Akidah dan manhajnya harus sesuai Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua, ilmunya mendalam. Artinya orang yang belajar, orang yang punya ilmu, orang yang ilmiah dalam menyampaikan ilmu, sumber rujukannya jelas. Bukan orang yang jahil ngomong tanpa ilmu, bukan ruwaibidah. Ya, yang sekarang lagi terkenal, antum kenal siapa namanya itu ya? Yang di YouTube. Yang Weldo itu, Ustaz? Ya, contohnya itu. Weldo, ya, naudzubillah, subhanallah. Ini orang nggak punya ilmu ngomong agama. Ya kan? Ngomong agama. Akhirnya apa? Menyesatkan. Akhirnya apa? Menyesatkan. Ya. Sehingga hendaklah cari guru yang jelas akidahnya, lurus akidah dan manhajnya. Yang kedua, ilmunya mendalam, bukan ruwabitoh. Dan yang ketiga, akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Kenapa akhlak baik? Ya. Karena akhlak ini adalah cerminan seseorang dalam mengamalkan ilmunya. Orang mengamalkan ilmunya, maka akhlaknya baik. Kalau orang nggak mengamalkan ilmunya, pasti akhlaknya buruk. Naudzubillah. Kita perhatikan bagaimana perkataan salafus saleh, ulama salaf. Ibrahim an-Nakhai rahimahullah mengatakan, kanu idza atau rajul la ya'khudhu anhu. Para salaf dulu jika mendatangi seorang untuk diambil ilmunya, nadharu ila hadihi wa ila samtihi wa salatihi summa akhadhu an. Mereka perhatikan akidahnya, akhlaknya, salatnya, kemudian
setelah itu mereka ambil ilmunya. Imam Malik mengatakan rahimahullah taala, la yu'khadul ilmu an arba'ah. Ilmu tidak diambil dari 4 orang. Safihin mu'linis safah, orang yang bodoh yang nyata kebodohannya, wa sahibi hawa yad'u ilaih, dan pengikut hawa nafsu yakni ahli bid'ah yang mengajak ya untuk mengikuti hawa nafsunya atau kebid'ahannya, wa rajulin ma'rufin bil kadzib fi ahaditsin nas, ya, dan orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraan dengan manusia, wa in kana la yakdzibu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang keempat, wa rajulin lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddisu an, orang yang mulia dan saleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Walaupun mulia, walaupun saleh, tapi nggak mengetahui hadis yang dia sampaikan, ya, artinya dia tidak bisa menyampaikan secara ilmiah, ngarang-ngarang saja, ya, maka ini tidak bisa diambil ilmunya. Jadi agama ini bersanad, ya, harus dari orang-orang yang jelas keilmuannya, akidahnya, manhajnya, pengamalannya, ya. Nah, bukan sekedar pintar retorika, ya. Nah, Allah Ta'ala ingatkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu kalau engkau tidak tahu. Ya, jadi tanyalah kepada para guru yang jelas keilmuannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian akhir. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Masya Allah nggak terasa ya, udah 6:30. Nah, barangkali masih ada atau kita cukupkan. Baik, barangkali masih ada, ya ikhwan, akhwat fillah. Atau kita cukupkan saja. Afan Ustaz, ada yang bertanya di kolom komentar Ustaz. Iya, baik. Poin yang ke-8 bisa diulang nggak Ustaz? Tadi saya tertinggal untuk mencatatnya. Ada yang mencatat tadi poin ke-8 tentang apa? Nah, Ada yang, Ustaz, apa poin tentang ke-8? mendahulukannya hal yang pokok. Ya, mendahulukan yang paling pokok dan wajib dalam menuntut ilmu. Ya, ini ya, hal-hal yang pokok tentang masalah akidah, dia harus dahulukan itu. Harus dia benar-benar punya perhatian yang besar dalam masalah hal-hal yang pokok yang mendasar, masalah usul, ya. Nah, supaya dia tidak terlewatkan hal yang mendasar ini, yang penting sekali. Ya, dalam masalah arkanul Islam, arkanul iman. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya furu dia pelajari, akidahnya sendiri dia tidak pelajari, ya. Nah, hal-hal yang mendasar ini harus dia punya perhatian besar. Afan Ustaz, bolehkah seorang mengambil ilmu dari orang yang sering berbuat maksiat? Iya. Mengambil ilmu dari orang yang sering berbuat maksiat. Kalau bedakan antara mencari ilmu dengan menerima ilmu, ya. Kalau mencari ilmu, tentunya dari orang-orang yang sikoh, yang kokoh dalam keilmuannya, pengamalannya, akhlaknya. Kalau menerima ilmu dari mana saja bisa kita terima. Dari ahli maksiat yang dia sampaikan benar kita terima. Tapi kalau tidak sengaja mencari ilmu dari hal tersebut, dari orang tersebut, tentunya tidak, ya. Jadi talabul haq wa qabulul haq, wa qabulul haq ini beda, ya. Bahkan ketika Abu Hurairah menangkap jin, ya, yang mencuri di Baitul Mal, ya, kata jin tersebut, maukah aku ajarkan satu ayat, kalau engkau amalkan kau akan terhindar dari gangguan syaitan, yaitu ayat kursi. Ya, kata Nabi, ya, perkataannya benar, wa huwa kadzub.
dan dia adalah seorang pendusta. Yakni kebenaran meskipun datang dari syaitan sekalipun boleh diterima, tapi mencarinya kita harus selektif ya. Nah, jadi mengambil ilmu dari siapapun, maksudnya menerima ilmu dari siapapun boleh kita terima kalau itu memang benar yang dia sampaikan. Tapi untuk menyengaja di dalam mencari ilmu hendaklah kita selektif, mencari yang kokoh di dalam ilmu, amal dan akhlaknya ya. Wallahu taala alam. Nah, kalau mencari ilmu yang mencari guru yang sempurna yang tidak pernah terjatuh kesalahan ini mustahil. Karena semua kita manusia, guru-guru kita manusia, mereka juga potensi punya salah. Yang maksum hanya Nabi ya. Sehingga tidak ada yang sempurna. Guru-guru kita pasti juga terkadang terjatuh dalam kesalahan. Ya. Namun demikian, intinya adalah dalam kita mencari ilmu selektif ya. Jangan menyengaja mencari ilmu, mengambil ilmu dari orang yang sering berbuat maksiat. Ya. Karena berarti dengan demikian faliyadzubillah ya ilmunya belum berkah. Nah, carilah ilmu dari yang sikoh, yang kokoh dalam ilmu amal dan akhlaknya. Afan Ustaz, anda izin tanya, bagaimana jika niat dalam bentuk ilmu ada dua? Yang pertama niat akhirat karena Allah, yang kedua niat karena dunia, ingin dapat ijazah. Bolehkah Ustaz? Yang paling penting landasannya adalah ridha Allah. Cari ridha Allah, cari wajah Allah, ingin mendapatkan ilmu yang berkah, yang bisa dia amalkan, yang bisa dia ajarkan, yang mendatangkan ketakwaan, ya, karena ilmu itu adalah mendatangkan rasa takut. Itu yang paling penting itu. Adapun seorang kemudian setelah dia dibangun di atas niat yang benar, kemudian dia ingin dapat ijazah, ini ijazah lah satu yang mubah, gak masalah ya. Belajar di program S1 PAI biar dapat ilmu, setelah itu dapat ijazah, gak masalah. Nah memang kita hidup di zaman ijazah, ya kan? Pemerintah kita mewajibkan harus punya ijazah ini itu ketika menjadi guru tertentu di lembaga tertentu. Ini kita hidup di zaman ijazah. Maka tidak masalah kita berharap nanti dapat ijazah. Tapi yang paling penting adalah luruskan niat. Bahwa niat kita menuntut ilmu bukan untuk cari ijazah. Tapi ijazah pasti didapatkan insya Allah ketika kita ikuti prosesnya. Dan terkadang ijazah ini juga punya pengaruh di dalam dakwah. Ya. Sebagian masyarakat mereka akan terkagum dan akan mau mendengar ketika penceramahnya misalnya bertitel SPD atau LC atau MPD, MPI atau doktor ya. Ya kita hidup di zaman seperti ini gitu kan. Dan di zaman Nabi nggak ada, para sahabat nggak ada yang punya gelar ya. Yang gelarnya julukan saja Al-Faruq, As-Siddiq gitu kan. Nah, radhiyallahu anhu. Jadi boleh, tidak mengapa ya. Ingin ijazah, ingin punya ijazah, boleh. Yang penting ya pondasinya adalah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang kita tidak ingin dapat ijazah ya tidak usah ikut di program kampus kan. Ya kita cukup ikut daurah-daurah saja. Ya atau ikut kajian rutin saja udah cukup ya. Nah, jadi tidak mengapa ya ingin mendapatkan ijazah karena kita hidup di zaman seperti ini, di zaman ijazah. Yang penting bukan menuntut ilmu kita, talabul ilmi kita tujuannya bukan untuk ijazah, bukan. Ya, untuk mendapatkan ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Adapun ijazah insyaallah taala akan ada ya. Itu kan sebagai selembar kertas untuk membuktikan kita pernah belajar. Ya. Nah, wallahu a'lam. Anda mau tanya Ustaz, apakah boleh kita tanya sesuatu perkara yang sudah kita ketahui cuma sekedar untuk meneguhkan hati? Iya. Yang penting niatnya benar ya.
tidak mengapa. Misalnya kita pernah tahu hukum sesuatu, tapi kita belum mantap. Kita tanyakan lagi, kita semakin kokoh misalnya. Maka tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kalau buat menguji gurunya, lalu kemudian menjatuhkan gurunya. Ya, ini yang nggak boleh ya, untuk menjatuhkan sang guru, ya, atau untuk membandingkan antara satu guru dengan guru yang lain. Tapi kalau niatnya adalah untuk kebaikan dirinya, untuk dia semakin kokoh di atas ilmu, maka insya Allah ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah ya, kita sudah jam 6:30 lewat. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah bil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.